Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dan kita membuka sabda Tuhan dari Matius 11 ayat 25 sampai 30. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Namun sebelum itu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Mari bersabda Tuhan. Kuduskan kami, layakan kami untuk menerima sabda-Mu dan juga menjadi pelaku sabda-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Kristus Yesus, kami siap menerima sabda Tuhan. Amin. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabdanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sugeng pepanggihan Bapak Ibu. Setelah sekian lama Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita hari ini karena kita boleh berjumpa. Tidak hanya lewat doa, tapi juga bertemu muka, meskipun ora salaman. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini dengan judul, saya beri judul, di situ ditulis Karya Kristus Membawa Kelegaan. Tetapi kayaknya lebih sreg kalau judulnya Rendah Hati Berujung Kelegaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang, saya, panjenengan sedoyo, punya beban. Abot entengi beban itu tergantung kita. Tetapi yang jelas kita semua punya beban. Yang paling utama adalah beban dosa. Semua manusia punya beban dosa. Beban itu berbeda jenis. Mungkin sama jenis dan kuantitasnya, atau bisa juga berbeda. Tetapi yang jelas berbeda adalah cara kita menanggapi dan cara kita menanggung beban itu. Ketika kita berbeda cara menanggapi dan menanggung beban itu, akibatnya pun juga akan beda. Sing padha
akare. Oyote niku padha, oyote dosa. Dosa itu akarnya. Sehingga setiap orang, semua orang dari yang kecil sampai yang gede, sampai yang tua, sampai yang mau meninggal pun itu punya beban. Bedanya adalah ketika kita menanggapi dan menanggungnya. Bedanya apa? Apa bedanya? Yang satu dia mau menanggapi, mau menanggung dosa atau beban itu dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Tetapi yang lain tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah. Maksudnya, yang mau merendahkan diri di hadapan Allah itu adalah mereka yang mau menerima undangan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Undangan yang mana? Yang kita baca tadi. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang mau menerima. Dan yang menolak atau tidak mau menerima undangan damai sejahtera itu yang nantinya buri-burine beda. Lalu pertanyaannya loh, apa ada sih yang menolak undangan damai sejahtera itu? Ada. Siapa yang menolak? Yang menolak adalah orang yang tidak hidup menurut kasih karunia Allah, tetapi hidup menurut cara lama. Hidup lama. Padahal setiap hari Minggu kita akan menerima petunjuk hidup baru, petunjuk hidup baru, petunjuk hidup baru, tetapi nyatanya banyak orang yang tidak mau hidup baru, hidupnya lama. Titik aneh hidup lama itu diantaranya masih hidup menurut cara lama, masih memakai baju lama. Baju lama itu masih ada dendam, masih ada kepahitan masa lalu. Isih loro ati, isih gemi ngapura. Padahal kita semua diundang oleh Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diundang lagi. Diundang kembali oleh Tuhan Yesus untuk marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Kon moro. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita cermati dua bagian ayat-ayat ini. Jadi ayat 25 sampai ayat 30 ini kita bagi saja menjadi dua bagian. Bagian yang pertama ayat 25 sampai 27. Saya bacakan lagi ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Tuhan Yesus mengenal betul siapa manusia. Gusti Yesus kenal bener, kenal tenanan kalih kula panjenengan. Ayat yang ke-25, ada orang bijak di sana, ada orang pandai, dan ada anak-anak atau orang kecil.
Orang bijak bahasa aslinya sopos. Orang pandai sunetos. Orang kecil nepios. Yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus mengajak kita untuk menghayati kedudukan kita yang intim seperti anak-anak. Jadi yang dikehendaki Tuhan Yesus itu seperti nepios menjadi nepios menjadi anak-anak. Dadi wong-wong bocah-bocah cilik teng ngarsane Gusti Yesus. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena anak-anak itu yang paling intim dengan bapak ibunya. Karena Tuhan itu mau kita intim, kita dekat dengan Tuhan. Mari kita perhatikan, anak-anak kan lengkete karo bapak ibu ditinggal sidik mewek. Kalau kemanapun bapak ibunya pergi, sebisa mungkin dia akan ngikut, ngintil. Lah wong gede, wong tua-tua kayak awake dhewe ditinggal bapak ibu seneng malahan. Kenapa? Karena bisa seenak kita. Kepengen WhatsAppan sedino ya WhatsAppan sedino, mumpung bapak ibuku ora ning omah. Kepengen dolan sedino ya dolan sedino, mumpung pake karo ibuke ora ning omah. Itu wong sing wis gede-gede. Tapi yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah ketika kita menjadi seperti anak-anak kecil yang intim, yang memiliki hubungan yang dekat dengan bapaknya. Itu ayat yang ke-25 sampai 27. Poin yang kita ambil adalah menjadi seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Poin yang kedua ayat 28 sampai 30. Iki ayat favorit kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pemahaman kita sebagai anak dan Tuhan sebagai bapak kita, Tuhan kembali mengundang kita untuk datang. Mari datang kepadaku tanpa takut, tanpa ragu, seperti anak-anak yang mau datang untuk mendekat kepada bapaknya, untuk intim dengan bapaknya, untuk belajar, untuk diajar seperti kita diajar oleh bapak. Diajar bukan dihajar loh nggih. Pelajaran apa yang kita dapat hari ini? Yang pertama adalah rendah hati. Tuhan mengundang kita untuk mau mengaku ketidakberdayaan kita, letih lesunya kita, ketidakberdayaan kita seperti anak-anak yang nek ditinggal bapake sedilu wae wis ora iso ngopo-ngopo, apalagi bayi tinggal mboke pake sedilu ae wis bisa-bisa enggak ada lagi. Tinggal ae ning ngarep omah ngono kuwi bayi ning kalau bubar. Undangan itu adalah undangan kerendahan hati, mau mengaku ketidakberdayaan kita, letih lesunya kita kepada Tuhan. Mau mengaku tentang beratnya beban dosa kita. Jadi menjadi anak berarti
menjauhkan diri dari sikap sok kuat, sok menganggap ringan dosa kita sehingga nggak butuh Tuhan lagi. Itu yang pertama, rendah hati, menjadi seperti anak-anak yang tidak berdaya, letih lesu, dan tidak sok kuat. Yang kedua adalah menundukkan diri di hadapan Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Gustine awake dhewe niku jebule Gusti sing lemah lembut dan rendah hati. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Menundukkan diri di hadapan Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati itu untuk menyerahkan beban dosa kita dan mempercayakan diri kita pada Tuhan Yesus. Apa endingnya, apa akhirnya ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus? Endingnya, akhirnya, kita mendapat kelegaan. Kelegaan iku basa asline anaponso. Artine resting, istirahat, pemulihan, penyembuhan, kesegaran. Wong ngaso niku lho, ngaso. Istirahat niku rak berarti mendapat pemulihan sing maune sayah ya dadi seger meneh. Sing maune loro ya dadi waras meneh. Itu ketika kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus dalam kerendahan kita. Ketika kita menyerahkan semua pada Tuhan Yesus, tidak berarti lalu semua orang Kristen jadi orang Kristen yang tanpa beban. Ya ora sulapan ngoten niku. Hidup masih ada beban, tetapi kita menanggungnya bersama-sama dengan Gusti Yesus. Gambaranku persaku nggih. Pasangan nek basa Jawa. Pasangan niku lho sing teng pundake sapi. Sapi niku lak sak raket kalih nggih. Kalih dikai rakitan, iya rakitan nek basa Jawa untuk pasangan ya rakitan. Rakitan itu. Jadi memang kita punya pasangan, punya beban. Tetapi beban kita sekarang itu ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan Yesus, loro ati, sakit hati, iku sing biasane dirasake sing tak rasake juga. Mulane niku mawon sing dipasrahke nggih teng Gusti Yesus. Loro ati, sakit hati. Niku dipasrahke Gusti Yesus. Kita mungkin masih punya beban hidup, tetapi setidaknya kita menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ora ditanggung dhewe loro atine. Ketika kita menanggungnya bersama-sama Tuhan Yesus, iso mesem kok. Karo sapa? Karo wong sing gawe lara ati. Iso ngapura kok. Siapa yang ngapura? Gusti Yesus iku lho, wong Gusti Yesus sing nanggung, ora awake dhewe. Nek awake dhewe sing kon ngapura, halah mustahil. Aku wis moh nek kon ngapura wong terus kesel.
Tapi kalau kita menyerahkan dalam Tuhan Yesus, Tuhan kok yang memberi kita hati, menukar hati kita, dan memberi hati seperti Tuhan Yesus yang mau mengampuni. Niku kula, Bapak Ibu kagungan beban, loro ati, dendam, marah, kebencian, mau lega. Ayo jadi kayak anak-anak, kayak Dara, kayak Olin, sing nek bar tukaran niku balik meneh dolanane. Wong tuane sik loro ati, anake wis balik meneh dolanan bareng. Kenapa? Karena dia tidak punya sakit hati. Rendah hati seperti anak-anak, pasrah. Sedangkan kita orang tua seringnya, loro lho Bu, abot lho Bu, loro ati kuwi nggih pancen abot, tapi nggih mergo abot itu karena berat itu maka jangan kita tanggung sendiri. Ayo pasrah. Siapa yang mau menerima kelegaan dari Tuhan Yesus? Siapa yang mau rendah hati seperti Tuhan Yesus? Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mendapatkan kelegaan, kita memperoleh kelegaan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya akan pimpin Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan Yesus, Engkau melihat hati kami. Ada banyak sakit hati di sana. Ada banyak juga perasaan kecil hati. Ada banyak kebencian. Ada banyak kemarahan yang mungkin tidak kami akui. Tapi Tuhan, Engkau menilik semuanya. Engkau menilik hati kami yang bahkan kami sendiri tidak mampu untuk memilahnya satu persatu. Tuhan, tiliklah hati kami. Dan mari Engkau menanggung semua sakit hati kami. Kami menyerahkannya kepadamu. Semua kemarahan kami, semua masa lalu kami yang tidak baik, semua yang menyakitkan hati kami, Tuhan yang menanggungnya. Tuhan yang memberikan kelegaan kepada kami, sehingga kami boleh menjalankan kehidupan kami dengan kesegaran yang baru, dengan kelegaan yang baru, dengan kasih yang baru, dengan hati yang baru yang mau dan Tuhan mampukan untuk mengampuni semua sakit hati yang pernah hadir di hati kami. Terima kasih karena kami yakin Tuhan menanggung semuanya dan Tuhan beri kami hati yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini kami berjalan dengan hati yang baru, hati yang diperbaharui. Amin.